kita saat ini. Mari kita mau dalam sikap berdoa, kita akan tutup mata dan kita akan lipat tangan. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kami bisa mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong tuntut ibadah kami dari awal sampai pada selesainya, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Halo adik-adik, ada sukacita bukan pada hari ini? Nah, sebelum kita mau menyanyi, melompat untuk Tuhan, mari kita bersenyum kita yang manis sekali kepada mama kita, kepada papa kita, oma kita, opa kita, kakak kita, adik kita, atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Ayo, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kakak undang yang lagi duduk mungkin, ayo berdiri semua. Kita akan pujian, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus itu baik bukan? Ya, tentu baik sekali. Dia tidak pernah memandang muka, baik dia yang tinggi maupun yang apa? Iya, baik dia yang kulitnya hitam atau yang kulitnya apa lagi? Baik yang rambutnya lurus maupun yang rambutnya apa? Keriting. Baik dia kaya ataupun yang miskin, baik dia yang sehat maupun yang sedang sakit, Tuhan Yesus itu kasih-Nya sangat besar. Tuhan tak pernah memandang muka.
idola kita bisa mama, bisa papa kita, bisa kakak kita, atau bisa om, tante, oma, opa kita. Tetapi ingat, idola kita di atas segala-galanya. Katakan siapa? Iya, Tuhan Yesuslah idola kita yang paling tinggi. Ya, Yesus idolaku. Ya, ayo dengan penuh sukacita. Kita mau buat adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita ingin dengar cerita firman Tuhan dan kita tanam di hati kita. Haleluya. Benar Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus selalu ada di hidup ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Halo adik-adik, senang sekali bisa bertemu dengan kalian meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung. Nah, saat ini kita semua sudah berada di bulan September, tepatnya di minggu yang ketiga ya. Meskipun sampai hari ini adik-adik masih harus belajar di rumah, bahkan adik-adik juga masih harus beribadah di rumah, tapi kakak harap adik-adik tidak merasa kecewa, tapi adik-adik harus tetap menjadi anak Tuhan yang semangat. Nah, hari ini kakak mau tanya dulu, siapa di antara adik-adik yang pernah merasa takut? Ada? Coba angkat tangan. Ya, aduh, masih banyak ya. Ternyata banyak juga yang merasa takut. Boleh ya kakak mau tanya, apa sih yang membuat adik-adik merasa takut? Coba. Ya dek, apa? Oh, takut gelap. Kalau mati lampu di rumah takut ya. Nah, siapa lagi? Adik takut apa dek? Takut sama orang yang gila. Ada lagi yang takut? Ya, takut karena apa? Takut sama orang kerasukan setan. Nah, kalau begitu, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan ya, supaya adik-adik tahu apakah anak-anak Tuhan itu boleh merasa takut atau tidak. Ya, yuk dibuka Alkitabnya di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-20. Adik-adik, di daerah Gerasa ada seorang yang sukanya tinggal di kuburan. Dia berbeda dengan orang-orang lain yang suka tinggal di rumah, tapi satu orang ini dia suka tinggal di kuburan. Semua kegiatan dia lakukan di kuburan. Dia makan, dia minum, dia tidur, semuanya dia lakukan di kuburan. Nah, bukan hanya itu adik-adik, dia pun setiap harinya malas pakai baju. Sering bajunya dia buka, dia buang. Rambutnya pun dia buat acak-acakan dan dia tidak mau mandi. Bau, dia tidak pernah mandi, tidak pernah cuci rambutnya, badannya kotor semuanya. Kenapa orang ini bisa seperti ini ya? Ternyata adik-adik, karena ada roh jahat yang masuk dalam diri orang ini, sehingga membuat orang ini keadaannya menjadi gila. Nah, roh jahat yang ada dalam diri orang ini bukan cuma membuat dia tidak mau merawat dirinya, tapi juga menyiksa orang ini. Adik-adik, tiap hari dia disiksa oleh roh jahat. Disuruhnya mengambil batu lalu memukul-mukul dirinya, kepalanya, badannya, semua dia pukul sendiri sampai badannya luka-luka dan rasanya tentu sakit sekali. Semua orang jadi ketakutan adik-adik. Takut jangan-jangan nanti dia melukai. Takut jangan-jangan orang gila itu nanti akan menangkap mereka lalu menyakiti. Sehingga orang-orang berpikir harus diikat. Dan mereka pun mencari tali yang cukup kuat. Dan tali itu diambil. Lalu orang banyak datang dan mulai mengikat orang gila ini. Tangannya diikat, kakinya diikat, supaya dia tidak bisa berlarian kemana-mana. Tapi adik-adik, waktu orang banyak itu pergi meninggalkannya, roh jahat dalam orang ini mengajar dia supaya dia terus meronta dan terus meronta sampai ikatan yang ada di tangan dan kakinya itu putus. Orang gila ini kembali dia berlarian ke sana kemari tanpa tujuan. Dan kembali orang-orang mencari cara bagaimana supaya orang ini bisa diam, tidak berkeliaran. Mereka mengambil yang lebih kuat dari tali. Apa itu? Ya, rantai. Diambillah oleh orang banyak rantai yang cukup kuat. Karena rantai kan terbuat dari besi, jadi pasti kuat bukan?
Mereka mulai mengikat kembali tangan orang gila ini dengan rantai. Diikat sekuat-kuatnya. Kakinya juga diikat. Tapi kembali, setelah orang banyak ini meninggalkannya, orang gila ini kembali, dia meronta. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia berusaha untuk membuka rantai ini. Terus dia berontak sampai satu ketika rantai yang kuat ini pun putus. Dan orang gila ini kembali dia berkeliaran dan menyakiti dirinya sendiri. Orang-orang putus asa, sudah tidak bisa lagi mencari cara untuk mengikat orang gila ini, adik-adik. Sampai suatu ketika datanglah Tuhan Yesus ke kota Gerasa. Waktu Tuhan Yesus melihat keadaan orang ini yang sangat menderita karena disiksa oleh roh jahat, Tuhan Yesus kan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan berkata kepada roh jahat yang ada di dalam diri orang gila ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Yesus berkata apa? "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Adik-adik, roh jahatnya waktu mendengar perkataan Yesus, dia takut. Lalu roh jahat ini menyuruh orang ini berlari mendekati Yesus, lalu menyembah kepada Yesus dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Adik-adik, ternyata roh jahat ini takut kepada Tuhan Yesus. Roh jahat ini tidak berani melawan Tuhan Yesus. Roh jahat ini tidak berani berontak kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, "Demi Allah, jangan siksa aku." Lalu kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Siapa namamu?" Orang ini menjawab, "Namaku Legion, karena kami banyak." Waduh, namanya siapa adik-adik? Legion, karena ternyata roh jahat yang ada dalam diri orang itu banyak jumlahnya. Roh jahat ini berkata kepada Tuhan Yesus, memohon supaya jangan mereka itu diusir meninggalkan daerah Gerasa. Adik-adik, lalu Tuhan Yesus melihat di lereng bukit di sebelah sana ada sekelompok besar babi-babi yang sementara mencari makan. Jumlahnya kira-kira 2.000 ekor. Banyak sekali ya. 2.000 ekor. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh kepada roh jahat ini untuk meninggalkan orang ini dan masuk pindah kepada babi-babi tadi. Kemudian adik-adik, waktu roh jahat ini sudah masuk dan merasuki babi-babi itu, maka binatang itu pun semuanya menjadi seperti babi-babi yang gila. Mereka berlari kencang, berantakan mereka, tabrak sana, tabrak sini, lalu mulai berlari sekencang-kencangnya menuju ke tepi jurang. Adik-adik, waktu mereka sudah sampai di tepi jurang, apa yang terjadi? Babi-babi ini kemudian menerjunkan dirinya ke danau. Mereka bergerombolan terjun, boom! Semuanya masuk ke dalam danau dan mati lemas. Lalu apa yang terjadi dengan orang tadi, adik-adik? Ternyata orang yang tadinya gila sekarang sudah ditinggalkan oleh roh jahat itu dan dia menjadi sehat. Dia sudah mulai membersihkan dirinya, dia merapikan badannya, dia pakai baju, dan dia benar-benar sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Siapa? Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain yang bisa menolong orang ini, adik-adik. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan dia dari ikatan roh jahat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong dia supaya dia boleh kembali sembuh. Hanya Tuhan Yesus yang memiliki kuasa, yang sanggup melepaskan dia dari kuasa roh jahat. Karena kuasa Tuhan Yesus lebih besar, bahkan kuasa Tuhan Yesus terbesar di bumi dan
Jadi bangga kita semua punya Tuhan Yesus yang berkuasa. Kita tidak perlu takut kepada kuasa gelap, karena Tuhan Yesus yang besar bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Jadi kakak harap tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu yang merasa takut kepada setan ya. Nah, saat ini untuk mengingat firman Tuhan, kakak ingin memberikan satu ayat yang menjadi ayat hafalan kita saat ini, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B bunyinya demikian. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayatnya dihafalkan ya, dan menjadi kekuatan buat adik-adik semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang memiliki kuasa terbesar, kuasa terhebat. Dan kami bangga kepada Tuhan. Terima kasih karena Engkau juga memberikan roh-Mu yang hebat itu, roh-Mu yang besar, roh-Mu yang kuat bagi kami anak-anak-Mu. Sehingga kami tidak menjadi anak-anak yang penakut. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kembali lagi bersama dengan saya Kak Elva dan dua gadis cantik yang ada di samping saya, Felicia cantik dan Kensa cantik. Kita ada di dalam acara kreativitas membuat pembatas Alkitab. Langkah pertama yang harus kita akan lakukan yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk membuat pembatas Alkitab. Nah, bahan yang kita butuhkan yaitu kertas, terserah mau 2 warna, 3 warna sesuai dengan kesukaan kita. Kemudian ada lem, ada spidol, dan ada gunting, dan penutup gelas, dan penutup. Kemudian selanjutnya kita mulai membuat pembatas Alkitabnya, yaitu kita ambil kertas dan lipat seperti ini. Kemudian kita ambil penutup gelas, membuat polanya. Membuat pola, membuat pola, dan hasilnya seperti ini. Setelah jadi, kemudian buat lagi pola yang satu. Ambil penutup botol, buat lagi pola yang satu. Sudah selesai, buat lagi pola satunya lagi, bisa satu warna dengan warna yang tadi. Kita buat pola. Pola-pola yang sudah jadi tadi kita gunting. Kita gunting, ambil gunting, kemudian kita menggunting pola yang sudah kita buat tadi. Kita gunting. Dan ingat, saat menggunting kita sisihkan bagian yang ada di sini, di sisi ini. Ya, sehingga dia akan jadi seperti ini. Jadi bagian ini kita sisihkan supaya tidak putus. Langkah selanjutnya, pola-pola tadi kita sudah gunting dan jadi seperti ini. Ada bulat, ada setengah lingkaran. Bisa dilihat. Selesai, sudah siap semua, kita mulai melem. Kita ambil pola yang sudah kita siapkan tadi, bahan-bahan atau bagian-bagian yang sudah kita
gunting tadi, yaitu ini. Nah, kita buka dulu, kita lem bagian telinganya dulu. Ini bagian telinganya kita rekatkan atau kita lem di sini. Satunya juga di sini menjadi telinga. Lem dulu ya. Bagian hidungnya kita lem di bagian sini. Setelah selesai dilem, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita ambil spidol, kita gambar bagian matanya. Kita gambar bagian mata yang ada di sisi ini, bagian ini. Oke, dan hasilnya akan jadi seperti ini.